CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa aku belum tahu pasti, tetapi jika kau bersedia, datanglah, sambung Cempaka. Dada Jeliteng menjadi berdebar-debar. Ia teringat pembicaraan Cempaka dengan Daruwerdi di Bukit Gundul. Bahkan Daruwerdi menuntut imbalan yang mahal dari pusaka yang dijanjikan. Karena itu, sejenak kemudian Jeliteng berkata, "Apakah persoalannya ada hubungannya dengan pusaka itu? Jika ada, aku lebih baik tidak ikut campur, karena aku tidak mau terlibat dalam persoalan yang menyangkut banyak pihak. Tetapi jika persoalan itu benar-benar tugas perguruanmu, aku mungkin akan dapat mempertimbangkan." Cempaka memandang Jeliteng sejenak, tetapi ia tidak melihat kesan yang mencurigakan pada wajah itu. Dalam keremangan malam, ia melihat seakan-akan Jeliteng berkata dengan jujur dan tanpa maksud tertentu. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, Tidak ada sangkut pautnya dengan pusaka itu. Tetapi yang harus kami lakukan adalah persoalan yang menyangkut harga diri perguruan Sanggar Gading. Dendam, kebencian, atau menyangkut harta benda? Harga diri, sahut Cempaka. Tetapi aku tidak tahu pasti. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia melihat satu kemungkinan untuk maju selangkah dalam tugasnya. Tetapi ia pun melihat cahaya yang tersembunyi di balik kemungkinan itu. Sambil mengangguk-angguk, ia pun kemudian berkata, "Kisanak, mungkin aku akan benar-benar datang ke padepokanmu. Mungkin aku akan dapat berbuat sesuatu. Tetapi keterlibatanku memerlukan kejelasan, sehingga aku tidak akan salah sasaran. Mungkin yang telah menyentuh harga dirimu itu justru orang yang pernah aku kenal baik, atau malahan sahabat-sahabatku. Tetapi hal itu dapat aku bicarakan kelak jika benar-benar aku sempat datang ke Sanggar Gading. Kau orang aneh, apakah keterlibatanmu kali ini mempunyai alasan dan landasan yang jelas? Kau tidak mengenal aku, dan kau pun tidak mengenal orang-orang Kendali Putih. Tetapi kau langsung terjun di gelanggang perselisihan ini." Tetapi bagiku cukup jelas, orang-orang Kendali Putih itu bukan sanak kadangku, bukan sahabat-sahabatku, dan bukan saudara-saudara seperguruanku, jawab Jeliteng. Cempaka mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, jika kau ingin datang, datanglah. Tetapi yang akan kami lakukan tidak akan menunggu sampai waktu yang lebih dari yang sudah ditentukan." Jeliteng mengangguk-angguk, katanya, "Aku akan datang pada waktu yang kau tentukan. Jika dalam 10 hari itu aku tidak datang, maka mungkin aku sudah berada di tempat yang jauh. Mungkin aku sudah berada di Tuban, atau mungkin di Blambangan. Bahkan mungkin aku sudah menyeberang ke Bali.
Cempaka mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, "Terserahlah kepadamu, tetapi siapa namamu?" "Namaku memang Bantaradi, tetapi aku bukan Senopati Demak seperti yang aku katakan. Pertemuan kita mungkin ada gunanya, tetapi mungkin tidak berkelanjutan apapun juga," berkata Jeliteng kemudian. "Aku minta diri, aku akan melanjutkan perjalananku yang masih sangat jauh, karena perjalananku memang tanpa batas." Cempaka tidak menahannya lagi. Ia memandang Jeliteng dengan kening yang berkerut. Ia melihat sesuatu yang asing pada anak muda itu. Dan nampaknya Jeliteng telah berhasil menimbulkan anggapan bahwa ia sama sekali tidak bersangkut paut dengan pusaka yang sedang menjadi rebutan di antara beberapa golongan itu. Sejenak kemudian, Jeliteng telah meloncat ke punggung kudanya dan kemudian berkata, "Berhati-hatilah menghadapi orang-orang Kendali Putih. Hei, apakah kau akan mengajak aku datang ke Padepokan Kendali Putih sebelum 10 hari ini?" Cempaka menjadi ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menggeleng. "Tidak, meskipun aku tidak tahu pasti apa yang akan aku lakukan, karena aku hanya akan melakukannya. Kakak kandungku lah yang mengetahui dengan pasti persoalan yang bagaikan mengendap di dalam jantung perguruan." Jeliteng mengangguk-angguk. Kemudian sambil menggerakkan kendali kudanya, ia berkata, "Kita berpisah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi." Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Ia hanya memandangi saja kuda yang kemudian berlari meninggalkan. Ia memiliki tenaga yang cukup besar dan kecepatan bergerak yang mengagumkan. Ia akan dapat menjadi kawan yang baik dalam tugas berat yang mendatang, berkata Cempaka pula. "Tetapi kita belum mengenalnya dengan baik," berkata salah seorang dari kawan Cempaka. "Aku telah dapat menarik kesimpulan bahwa ia sama sekali tidak tersangkut paut dengan pusaka yang sedang diperebutkan itu. Mungkin ia pun akan mempunyai tuntutan tertentu, atau sama sekali tidak. Namun sudah tentu tidak berkisar pada pusaka yang bernilai sangat tinggi bagi perguruan kita itu," sahut Cempaka. "Agaknya memang demikian. Tetapi jika kemudian ia mendengar serba sedikit tentang pusaka itu, mungkin sikapnya akan berubah. Kita akan menunggunya," desis Cempaka kemudian. "Seandainya ia mempunyai maksud tertentu, bukan persoalan yang sulit bagi kita, karena ia hanya seorang diri." "Maksudmu, setelah kita mempergunakannya, anak muda itu akan kita singkirkan?" bertanya seorang kawannya. "Jika ia akan dapat menjadi pengganggu, jika tidak, biarlah ia pergi tanpa kita sakiti hatinya," jawab Cempaka. Kedua kawannya tidak bertanya lagi. Mereka pun kemudian bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun dalam pada itu, Cempaka telah tenggelam ke dalam angan-angannya. Jika ia berhasil memenuhi permintaan Daruwerdi, maka ia akan mendapatkan pusaka yang sangat diperlukan oleh saudara tuanya yang memimpin Padepokan Sanggar Gading. Setidak-tidaknya ia akan mendapat petunjuk pasti untuk menemukan pusaka itu, karena pada pusaka itu terdapat petunjuk yang sangat berharga. Mungkin tergores pada rangkanya, atau mungkin pula pada tempat pusaka itu disimpan, atau pada selembar kain yang terdapat dalam peti itu pula. Tetapi menurut pendengarannya bahwa pada pusaka itu terdapat petunjuk di manakah harta benda yang tidak ternilai harganya telah tersimpan. Mungkin pusaka itu memang mempunyai pengaruh gaib, berkata Cempaka di dalam hatinya. Tetapi Cempaka tidak mengatakan kepada seorang pun juga dari perguruannya
selain kakak kandungnya. Keduanya berusaha untuk mendapatkan pusaka itu, apapun yang harus mereka lakukan. Seperti juga beberapa perguruan dan beberapa kelompok orang-orang pilihan yang sudah mendengar serba sedikit tentang pusaka itu, tetapi berusaha untuk menemukannya. Apakah mereka tertarik karena mereka menganggap pusaka itu akan dapat mengangkut mereka ke jenjang kekuasaan tertinggi, atau karena mereka memang sudah mengetahui bahwa di samping pusaka itu terdapat harta benda yang sangat besar. Dalam pada itu, Jeliteng berpacu dengan kencang menuju ke kota raja. Ia sudah mempunyai rencana tersendiri untuk melaksanakan niatnya. Peristiwa yang baru saja terjadi telah menjadi salah satu bahan yang dapat menambah bekal dalam tugasnya. Sebelum matahari terbit, Jeliteng telah memasuki kota raja. Ia langsung menuju ke sebuah rumah yang cukup besar dengan halaman yang luas. Meskipun rumah itu terletak di bagian yang tidak cukup ramai, tetapi Jeliteng tidak turun di halaman depan dan menambatkan kudanya pada tonggak di sudut pendopo. Tetapi ia langsung memasuki sketeng sebelah kiri dan masuk ke halaman samping. Seorang penghuni rumah itu terkejut melihat seekor kuda dengan penunggangnya langsung memasuki sketeng. Karena itu, maka ia pun segera menyongsong dan menghentikannya. Jeliteng tersenyum. Ia pun segera meloncat turun sambil berkata, "Jangan terkejut, aku ingin bertemu dengan Paman Sri Panular." Orang itu termangu-mangu. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Siapakah Kisanak?" Jeliteng tersenyum. Katanya pula, "Sampaikan pesanku, cepatlah sedikit, matahari sudah akan terbit." Orang itu masih termangu-mangu. Namun, ia pun berpaling ketika seorang perempuan menjelang setengah usia datang menyapa anak muda yang datang berkuda itu. "Kau, Nger, marilah, pamanmu sudah berada di sanggar." Jeliteng mengangguk hormat. Jawabnya, "Terima kasih, Bibi. Aku datang." "Biarlah, aku menyusul ke sanggar saja, Bibi," jawab Jeliteng. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Duduk sajalah di pringgitan. Biarlah aku memanggil pamanmu. Aku tidak ingin mengganggu paman. Bibi, biarlah aku pergi ke sanggar." Perempuan itu menarik nafas panjang. Lalu, "Baiklah, marilah aku bawa kau ke sanggar di belakang." Jeliteng pun kemudian menyerahkan kudanya kepada orang yang masih kebingungan. Kemudian mengikuti perempuan itu menuju ke longkangan di belakang. Di belakang longkangan terdapat sebuah bilik yang terpisah. Lewat bilik itu mereka memasuki sebuah ruangan yang cukup luas, berdinding kayu. Agak lebih rapat dari bagian-bagian yang lain dari rumah yang besar itu. "Kakang Sri Panular," terdengar perempuan itu berkata ketika mereka memasuki sebuah pintu. "Angger Arya Baskara datang untuk menghadap." Sejenak mereka menunggu. Baru kemudian terdengar jawaban dari keremangan ruangan sanggar. "Aku senang sekali oleh kedatangannya. Marilah, Nger, mendekatlah." "Masuklah," berkata perempuan itu. "Aku akan menyiapkan jamuan bagi Angger." "Ah," desis Jeliteng, "Bibi jangan menjadi terlalu sibuk karena kedatanganku." Perempuan itu tersenyum, katanya, "Tidak, Nger, sudah seharusnya aku menjamu seorang tamu." "Terima kasih, Bibi," jawab Jeliteng kemudian. Sepeninggal perempuan itu, maka Jeliteng pun kemudian memasuki sanggar yang masih remang-remang. Di sudut, ia melihat seseorang duduk di atas sebuah batu hitam yang dialasi dengan sehelai kulit harimau loreng. "Marilah, Nger," orang yang duduk itu
silahkan. Jeliteng pun kemudian mendekat. Dengan hormatnya ia membungkuk di hadapan orang yang duduk di atas batu itu sambil berkata, "Aku menyampaikan baktiku, Paman." Terdengar suara tertawa tertahan. "Lalu, silakan duduk di amben bambu itu, Ger. Kau selalu membuat hatiku menjadi cerah. Semakin sering kau datang, aku tentu akan menjadi semakin muda." Jeliteng pun kemudian duduk di sebuah amben beberapa langkah dari batu hitam itu. Di luar sadarnya, ia mulai mengedarkan pandangan matanya ke seluruh ruangan yang menjadi semakin terang di saat matahari mulai terbit. "Tidak ada perubahan apapun juga," berkata orang yang duduk di atas batu hitam itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang sebilah ujung tombak yang tidak bertangkai yang terpancang pada sebuah lubang bambu di samping sebuah perisai yang terbuat dari baja, maka orang yang duduk itu berkata, "Senjata itulah yang baru bagi sanggar ini, Ger. Aku mendapatkannya dari seorang kawan yang berhasil merampasnya dari para bajak laut yang kadang-kadang turun ke pantai dan merampok para nelayan yang memang sudah miskin." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, "Tetapi menilik bentuknya senjata dan perisai itu bukan milik kita, Paman. Maksudku bukan prajurit dan orang-orang Demak." "Tepat, Ger, senjata dan perisai itu dapat dirampas dari bajak laut yang barangkali mendapatkannya dari orang-orang seberang. Entah dengan cara apa, apakah senjata itu ditukar dengan kebutuhan mereka atau para bajak laut itu merampas dengan kekerasan." Jeliteng mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia berdesis, "Dan sekarang senjata dan perisai itu berada di tangan Paman." Orang itu tertawa pendek. Katanya, "Aku mengumpulkan berbagai jenis senjata. Bukan saja senjata yang aku dapatkan dari masa ke masa, pemerintahan yang berpindah-pindah di negeri ini lewat siapapun juga, seperti yang kau lihat bergantung di dinding, tetapi juga senjata dari negeri seberang." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Di sanggar itu memang terdapat senjata sejak zaman purbakala di tanah ini. Kapak batu, tombak, dan sumpit yang sederhana. Tetapi juga senjata yang sudah berlapis emas dengan tretes berlian dari masa kejayaan kerajaan demi kerajaan. Tetapi kedatangan karena itu, maka sejenak kemudian setelah memberikan beberapa penjelasan, maka Jeliteng pun berkata, "Paman, kedatanganku adalah satu usaha untuk memecahkan rahasia yang menyelimuti pusaka itu. Aku telah mendapatkan beberapa bahan yang barangkali penting untuk dibicarakan." Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku memang sudah menduga bahwa kau sudah menemukan sesuatu yang barangkali dapat dipakai sebagai sandaran usahamu untuk memecahkan rahasia pusaka itu. Jika masalahnya tetap berkepanjangan, maka akan semakin banyak kelompok yang terlibat ke dalamnya, yang akan berarti menambah korban yang sama sekali tidak berarti. Sesuatu yang kecil dan tidak berarti lewat berita dan cerita dari mulut ke mulut akan dapat menjadi sesuatu yang sangat dikagumi. Sepercik api akan dapat dianggap sebagai panasnya luapan gunung yang sedang meledak. Agaknya demikian juga tentang pusaka itu, Paman. Setiap orang menganggap pentingnya pusaka yang sekarang masih belum diketemukan," sahut Jeliteng. "Apalagi pusaka itu yang memang disertai dengan satu keterangan tentang harta benda yang disimpan oleh Pangeran Pracimasanti. Berita dan cerita tentang pusaka itu tentu
akan berkembang semakin besar. Seolah-olah siapa yang memiliki pusaka itu adalah orang yang akan dapat menjadi maharaja di atas permukaan bumi, berkata Sri Panular. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, kedatanganku akan mohon petunjuk kepada paman. Apakah yang harus kita kerjakan selanjutnya? Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, apakah yang sudah kau ketahui dan bagaimana menurut pendapatmu? Jeliteng pun kemudian menceritakan apa yang ada dan apa yang telah terjadi di sekitar sepasang bukit mati. Kedatangan orang-orang dari Padepokan Kendali Putih, orang-orang Pusparuri, dan orang-orang dari Sanggar Gading yang telah berhubungan dengan seorang anak muda yang bernama Daruwerdi. Kemudian yang masih merupakan teka-teki baginya adalah 2 orang ayah dan anak perempuan yang berada di salah satu dari sepasang bukit mati itu. Orang yang menurut pengakuannya harus berpindah dari daerahnya karena banjir, gempa, dan tanah longsor. Sri Panular mendengarkan keterangan Jeliteng dengan seksama. Orang tua itu mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, "Kau sudah mendapat jalan itu, Ngger, meskipun kau harus sangat berhati-hati. Memasuki Padepokan Sanggar Gading bukan satu pekerjaan yang mudah. Bukan pula satu permainan yang akan menyenangkan. Aku sadar, Paman, tetapi aku kira itu adalah jalan yang paling baik. Di luar perhitunganku, kebetulan sekali aku mendapat kesempatan untuk menolong anak Sanggar Gading itu," berkata Jeliteng kemudian. "Tapi di samping kemungkinan yang baik itu, aku harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Aku pun harus mendapat akal untuk meninggalkan Lumban untuk waktu yang agak lama. Apakah kau berniat untuk datang ke Padepokan Sanggar Gading?" "Agaknya aku akan menempuh jalan itu untuk mengetahui siapakah yang menjadi sasaran dendam Daruwerdi. Jika dendam itu tidak benar-benar membakar hati dan jantungnya, aku kira Daruwerdi tidak akan bersedia menukarnya dengan pusaka yang menjadi rebutan itu." "Kau yakin bahwa Daruwerdi benar-benar mengetahui dengan pasti tentang pusaka itu?" bertanya Sri Panular. Jeliteng menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Menurut pengakuannya, jika tidak, apakah ia akan berani mempertaruhkannya untuk mendapatkan orang yang dimaksudkan itu?" Sri Panular mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, Ngger, jika kau sudah bertekad untuk melakukannya." "Tetapi Paman," berkata Jeliteng dengan serta-merta, "itu barulah salah satu jalan yang semula ingin aku sampaikan kepada Paman adalah bahwa sebaiknya Paman mencari keterangan siapakah di antara para pangeran yang pernah berhutang nyawa, yang pernah membunuh seseorang dalam persoalan apapun juga. Jika demikian, maka kita akan dapat mencari keterangan siapakah yang telah dibunuh, dan orang yang dibunuh itulah yang mempunyai hubungan dengan Daruwerdi, yang menurut pengakuan anak muda itu adalah ayahnya." Sri Panular mengangguk-angguk, namun ia pun berkata, "Baiklah, itu salah satu jalan yang dapat ditempuh. Tetapi tentu ada jalan lain. Kita akan mencari keterangan tentang Daruwerdi itu sendiri. Jika orang-orang Pusparuri dapat menghubunginya, tentu ada di antara mereka yang sudah mengenalnya sebelumnya. Demikian juga dengan orang Sanggar Gading itu." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.